Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang kepemimpinan dalam pendidikan. Kami dari kelompok 11 beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Rinda Rohayu dan rekan saya Alfi Ces, Marda Tilayuza, dan Mirza Aulia. Baik, untuk materi pertama, A. Pengertian kepemimpinan dasar. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setopo dan Sumanto menjelaskan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan secara bebas dan sukarela, dan banyak lagi pendapat-pendapat yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. B. Pentingnya kepemimpinan kependidikan. Ada beberapa. Yang pertama, masyarakat akan mendapat bantuan dalam menentukan tujuannya. Yang kedua, akan terdapat hasil dan efektivitas yang lebih besar dalam mengajar dan belajar. Yang ketiga, masyarakat sadar akan fungsinya sebagai penyumbang dan bertanggung jawab terhadap organisasi yang produktif. 4. Iklim kerja akan membantu perkembangan. 5. Akan diperoleh tambahan dalam sumber-sumber yang diperlakukan untuk meningkatkan situasi belajar mengajar. 6. Kalau kepemimpinan benar-benar berjalan, maka akan timbul perubahan dan penyempurnaan dalam program, dalam kualitas mengajar, dalam kelas dan sifat sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Sehingga dengan demikian berubah pula pandangan dan penghargaan masyarakat. Sekian penyampaian materi dari saya. Untuk penyampaian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Rinda Rohayu. Selanjutnya, C. Faktor-faktor mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang pertama, faktor kemampuan personal. Kemampuan personal adalah kombinasi antara potensi sejak pemimpin dilahirkan ke dunia sebagai manusia dan faktor pendidikan yang ia dapatkan. Jika seorang lahir dengan kemampuan dasar kepemimpinan, ia akan lebih hebat jika mendapatkan perilaku edukatif dari lingkungan. Jika tidak, ia akan menjadi pemimpin yang biasa dan standar. Begitupun sebaliknya. 2. Faktor jabatan. Jabatan adalah struktur kekuasaan yang pemimpin duduki. Jabatan tidak dapat dihindari terlebih dalam kehidupan modern saat ini. Semuanya seakan terstrukturfikasi. Dua orang mempunyai kemampuan kepemimpinan yang sama, tetapi satu mempunyai jabatan dan yang lain tidak, maka akan kalah pengaruh. Sama-sama mempunyai jabatan tetapi tingkatannya tidak sama, maka akan mempunyai pengaruh yang berbeda. Yang ketiga, faktor situasi dan kondisi. Situasi adalah kondisi yang melingkupi perilaku kepemimpinan. Di saat situasi tidak menentu dan kacau, akan lebih efektif jika hadir seorang pemimpin yang karismatik. Jika kebutuhan organisasi adalah sulit untuk maju, maka karena anggota organisasi yang tidak berkepribadian progresif, maka perlu pemimpin transformasional. Jika identitas yang akan dicitrakan organisasi adalah religiusitas, maka kehadiran pemimpin yang mempunyai kemampuan kepemimpinan spiritual adalah hal yang sangat signifikan. Begitulah situasi berbicara. Ia juga memilah dan memilih kemampuan para pemimpin, apakah ia hadir di saat yang tepat atau tidak. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Saya Mirza Aulia akan melanjutkan penyampaian materi dari Alfi Ces. Fungsi kepemimpinan pendidikan. 1. Pimpinan sebagai penentu arah. Setiap organisasi dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu
arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Perumusan penentu strategi dan taktik tersebut adalah pimpinan dalam organisasi tersebut. Pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Kebijakan kegiatan organisasi perlu dijelaskan kepada pihak luar dan pihak tersebut mempunyai pengetahuan yang tepat tentang kehidupan organisasi yang bersangkutan dan paling bertanggung jawab sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan berbagai pihak tersebut adalah pimpinan organisasi. 3. Pimpinan sebagai integrator. Adanya pembagian tugas, sistem alokasi daya dan tenaga, serta diperlukannya spesialisasi pengetahuan dan keterampilan dapat menimbulkan sikap dan perilaku dan tindakan yang berkotak-kotak. Oleh karena itu diperlukan integrator terutama pada hierarki dan puncak, yaitu kepemimpinan. 3. Pimpinan sebagai komunikator yang efektif. Pemeliharaan hubungan baik keluar maupun ke dalam dilakukan melalui proses komunikasi. Interaksi yang menjadi antara sesama anggota dalam suatu organisasi dimungkinkan sebagai komunikasi yang efektif. Komunikasi sangat diperlukan. Pimpinan adalah penyampaian suatu keputusan dalam rangka pengendalian dan pengawasan. Pengerahan bawahan disampaikan informasi kepada pihak lain. Pimpinan sebagai mediator dalam kehidupan organisasional selalu ada dalam satu situasi konflik yang harus diatasi, baik dalam hubungan keluar maupun hubungan ke dalam organisasi. Fungsi kepemimpinan sebagai faktor dalam hal ini difokuskan kepada penyelesaian situasi konflik yang mungkin ditimbulkan organisasi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara yang dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Menurut Toha, gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya. Apa yang dipilih oleh pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok, membentuk gaya kepemimpinan. Sedikitnya dapat dikaji dari 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan sifat, perilaku, dan situasional. Lutan dalam bukunya mendefinisikan gaya kepemimpinan adalah cara mempengaruhi anggota sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan kehendaknya untuk mencapai tujuan organisasi, meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi. Masyarakat akan mendapatkan bantuan dalam menentukan tujuannya. Akan terdapat hasil dan efektivitas yang lebih besar dalam mengajar dan belajar. Masyarakat sadar akan fungsinya sebagai penyumbang yang bertanggung jawab dalam organisasi yang produktif. Iklim kerja akan membantu perkembangan. Kalau kepemimpinan benar-benar berjalan, maka akan timbullah perubahan dan penyempurnaan dalam program. Pimpinan benar-benar berjalan, maka akan timbullah perubahan dan penyempurnaan dalam program, dalam kualitas belajar mengajar dalam kelas dan sifat sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, sehingga dengan demikian berubah pula lah pandangan dan penghargaan dari masyarakat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.